Nah, sekarang untuk A lebih besar dari 0. Nah, untuk A lebih besar dari 0 ini, kasus yang pertama adalah ketika X lebih besar sama dengan mutlak A. Nah, karena di sini A-nya positif, berarti X-nya ini kurang dari sama dengan min A dan X-nya lebih besar sama dengan A. Nah, karena di sini X-nya kurang dari 0, berarti X yang kita ambil itu adalah X kurang dari sama dengan min A. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan kembali persamaan yang kita tinjau, yaitu A kuadrat plus, yaitu ini persamaannya ya. Nah, di sini kan A min X-nya jadinya apa kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini, nilai dari A min X-nya itu dia akan menjadi positif. Jadi A min X ini mutlaknya bisa langsung dilepas. Sedangkan sekarang untuk yang A plus X. Nah, A plus X, berarti kalau X-nya ini, A plus X-nya itu dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi kurang dari 0. Jadi mutlaknya dari A plus X ini sama aja kayak minus A plus X. Nah, dari sini kita peroleh persamaan kuadrat yang seperti ini. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah plus minus akar 2A min A kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kan X-nya negatif. Jadi kita ambil di sini akar-akar X-nya yaitu minus akar 2A min A kuadrat. Ya, dan karena X-nya di sini kurang dari sama dengan min A, jadi min akar 2 min A kuadrat ini harus kurang dari sama dengan min A. Nah, ini kita cari nilai A yang memenuhi dengan cara menyederhanakan pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini menjadi pertidaksamaan yang kayak gini. Nah, pertidaksamaan ini difaktorkan selanjutnya menjadi seperti ini. Ya, dari sini kita dapatkan A-nya itu 0 sama 1. Ya, sekarang kita ambil angka di sembarang interval. Misalkan di interval yang ini. Jadi, misalkan kita ambil A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2 di sini berarti dia menghasilkan positif yang sebelah sini. Yang sini positif, sini negatif, sini positif. Nah, tapi yang diminta di sini kurang dari sama dengan 0. Jadi, himpunan solusinya itu adalah yang ini, 0 sampai 1. Nah, ini kasus kedua yaitu kasus ketika X-nya ini kurang dari mutlak A. Berarti kan karena A-nya ini positif, berarti kan X-nya ini berada di antara min A sampai A. Nah, sekarang kita tinjau kasus yang ini, yang kita selidiki. Ya, di sini karena X-nya ini kurang dari A, berarti kan A min X-nya lebih besar dari 0. Jadi mutlaknya ini bisa saya lepas. Sekarang untuk yang A plus X. Nah, di sini karena X-nya ini lebih besar dari min A, berarti X plus A-nya ini pasti positif. Jadi mutlaknya ini bisa saya lepas seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita peroleh persamaan kuadrat yang yaitu yang ini. Nah, nilai X dari persamaan ini bisa dicari dengan rumus ABC seperti ini. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu ini. Ya. Nah, tadi A-nya itu kan apa? A-nya itu berada di antara 0 sampai 1 kan ya. Berarti ini kurang dari 1 dong. Karena ini kurang dari 1 berarti minus 1 plus ini udah jelas negatif. Dan min 1 min ini juga negatif. Sekarang kita ambil akar yang pertama yaitu min 1 plus akar 1 min A kuadrat. Nah, di sini ya X-nya kan lebih besar dari min A. Berarti di sini min 1 plus akar 1 min A kuadrat lebih besar dari min A. Ini kalau saya sederhanakan persamaannya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini difaktorkan sehingga kita dapatkan hasil yang seperti ini. Nah, akar-akar dari A-nya itu adalah 0 dan 1. Nah, sekarang kita ambil elemen di interval yang ini, misal 2. Kalau dimasukkan ke sini hasilnya positif. Jadi di sini positif, negatif, positif. Dan karena di sini yang diminta kurang dari 0, berarti yang himpunannya itu yang negatif. Jadi dari sini kita peroleh A-nya itu antara 0 sampai 1. Sekarang, untuk yang X-nya kurang dari A. Berarti kalau X-nya kurang dari A ini, min 1 plus akarnya ini kurang dari A. Dari sini kita sederhanakan persamaannya sehingga diperoleh persamaan kuadrat yang seperti ini. Ini difaktorkan, jadinya kayak gini.
Nah, dari sini kita bisa tentukan akar-akar A-nya yaitu min 1 dan 0. Ya. Nah, kita ambil juga elemen di interval yang ini. Misal 1. Kalau dimasukkan ke sini kan positif. Jadi yang di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Karena di sini yang diminta lebih besar dari 0, jadi yang positif inilah yang daerahnya. Jadi A-nya itu kurang dari 1 gabung sama lebih besar dari 0. Seperti itu. Sekarang untuk yang X yang kedua, yaitu X sama dengan min 1 min akar 1 min A kuadrat. Nah, ini. Nah, sekarang X-nya kan dia lebih besar dari min A. Berarti min 1 min akar ini lebih besar dari min A. Ya, dari sini kita sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita faktorkan dan diperoleh akar-akarnya yaitu 0 dan 1. Nah, dari sini sama caranya seperti yang dua yang ini. Kita ambil angka di sini, misal 2, masukkan ke sini hasilnya positif, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Dia lebih besar dari 0, yang diminta berarti yang positif ini, yang daerahnya. Jadi dari sini kita dapatkan A-nya itu kurang dari 0, gabung sama lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita tinjau. Di sini X-nya kan juga kurang dari A. Berarti ini, min 1 min akar ini juga kurang dari A. Nah, dari sini kita peroleh persamaan seperti ini. Ya, ini difaktorkan sehingga persamaannya kayak gini. Ya, di sini diperoleh akar-akarnya yaitu min 1 dan 0. Kita ambil di sini. Elemennya 1, berarti kalau kita masukkan ke sini dia pasti positif. Berarti sini positif, sini negatif, sini positif. Dan karena yang diminta kurang dari 0, berarti yang ini daerahnya. Jadi A-nya di sini berada pada selang min 1 sampai 0. Nah, pada saat kita selidiki X-nya yang lebih besar sama dengan mutlak A, kita peroleh hasilnya A-nya itu berada di antara 0 sampai 1, tapi satunya ngikut. Nah, di sini interval yang mengandung interval itu adalah interval yang ini dan interval yang ini. Jadi dari interval ini dan interval ini kita cari irisannya. Nah, irisannya itu apa? Irisannya itu adalah 0 sampai interval 0 sampai 1. Jadi di sini diperoleh A-nya ini berada di antara 0 sampai 1.